Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-690. Silakan, Pak. Abu Asim menceritakan kepada kami dari Haywah. Ia berkata, Uqbah bin Muslim menceritakan kepada kami, ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Khubuli dari As-Sunabi. Dari Mu'ad bin Jabal, ia berkata, Nabi SAW meraih tanganku lalu bersabda, wahai Mu'ad. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu. Beliau bersabda, aku mencintaimu. Lalu aku berkata, demi Allah, aku mencintaimu. Lalu beliau bersabda, maukah aku mengajarimu beberapa kalimat yang engkau mengucapkannya seusai setiap sholatmu? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Ada beberapa iskal tentang makna hadis ini. Kaitannya, apakah kata-kata dubur kulli salat ini diartikan di akhir salat atau sesudah salam? Kalau diartikan dubur itu kan apa arti dubur? Pantat kan? Bokong, ya. Itu bagian daripada badan atau bukan? Kalau arti ini yang dipakai berarti sebelum salam bacaan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi kalau yang dimaksud dengan dubur, pengertian sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah setelah salam, maka ini dibaca berbarengan dengan zikir-zikir sesudah salam, di antaranya bacaan ayat kursi 3 surat pendek, kemudian tasbih 33 kali, dan juga sampai selesai. Ini termasuk dalam kelompok zikir-zikir setelah salam. Saya pernah membaca tahqiq yang betul-betul otentik dalam pembahasan ini, ditulis oleh seorang ulama di Saudi, namanya Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, sudah meninggal. Di Majallatul Buhuthil Ilmiyah yang diterbitkan oleh Dewan Ulama Besar di Saudi itu sempat menulis tentang ini sebelum beliau wafat. Setelah pemaparan dari segi makna hadis dan tinjauan bahasa, beliau menyimpulkan arti dubur ini mencakup semuanya. Boleh seseorang mengartikan dubur kulli sholatin, akhir setiap sholat dalam arti sebelum salam. Boleh juga dalam arti di luar sholat, dalam artinya setelah salam, termasuk di golongan atau kelompok zikir-zikir setelah salam. Itu kesimpulan beliau rahimahullah ta'ala. Saya ingat sekali di Majallatul Buhuthil Ilmiyah Al-Buhuthil Islamiyah yang diterbitkan oleh Dewan Ulama Besar Saudi. Semoga Allah memudahkan kami untuk menerjemahkan tulisan ilmiah tersebut, karena sangat penting. Ada beberapa hadis yang lainnya yang juga di situ disebutkan semakna dengan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Hadis Mu'ad bin Jabal ini radhiyallahu anhu mengatakan, akhadha biyadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Lalu beliau bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad,
Qultu labbaika, ya saya mendengarkan. Qala inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'adz. Qultu ana wallahi uhibbuka, saya juga demi Allah mencintaimu wahai Rasulullah. Qala, Nabi bertanya, ala u'allimuka, tidakkah aku ajarkan kepadamu wahai Mu'adz kalimatin, sejumlah kalimat, lafaz, taquluha fi duburi kulli salatin, engkau mengucapkannya di setiap, nah ini bagaimana mengartikannya ini, di akhir sholat atau sesudah sholat? Kalau terjemahan di sini apa Pak? Sesudah ya? Seusai berarti setelah salam. Ya. Nah, padahal bisa juga diterjemahkan kalau tadi kita jelaskan itu di akhir setiap salat ya, dalam arti sebelum salam. Aku menjawab, naam, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul, ucapkan, maksudnya setiap akhir salat atau sesudah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, tiga hal ini tentunya merupakan target hidup kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala wajib kita tauhidi, khususnya tauhidul uluhiyah. Keharusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, bentuk zikir, bentuk syukur, dan bentuk ibadah yang lainnya, ini harus terpenuhi. Yang kedua, di dalam menjalankan ibadah ini kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang rajin beribadah tepat waktu dan juga sesuai dengan tuntunan, itu bukan karena kehebatannya, tetapi itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Nabi memberitakan bahwa tidak ada seseorang yang mampu masuk surga hanya karena amalannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau juga? Ya, saya juga. Illa an yatagammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau Allah melupuhi itu saya dengan rahmatnya. Artinya amalan kita itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai alasan timbal balik ya, untuk masuk surga. Pada dasarnya tidak, tetapi itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa berbuat baik. Ini bulan puasa, bayangkan kalau tadinya halal makan, halal minum, halal berhubungan, tiba-tiba di saat-saat ini tidak dibolehkan. Yang tadinya boleh, tiba-tiba ditahan untuk tidak dilakukan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Berapa jam ini Pak? Sekitar 13. Ya, sekitar, karena maju mundur kan. Nah, ini sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Kalaulah seseorang tidak menyadari penghambaan diri kepada Allah dalam titik ini, dia akan melanggar segala-galanya. Mungkin saja dia makan sahur, menampakkan kepada orang bahwa dia siap berpuasa, tapi kalau dia sudah di tempat lain, siapa yang bisa memata-matai setiap saat. Mungkin di luar tidak puasa, tapi datang ke rumahnya berlaga orang berpuasa, berhadapan dengan takjil,
berzikir juga. Ya, hal ini menuntut ketakwaan kita, kesadaran kita untuk takarrub kepada Allah dengan mentaati aturan ini. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagian ulama menyebutkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muadz ini sebagai pelebur apa yang disebut dengan keangkuhan, kecongkakan, dan sifat takabur. Apa maksudnya? Karena berzikir kepada Allah saja butuh pertolongan, bersyukur kepada Allah juga butuh pertolongan, dan beribadah dengan baik kepada Allah juga butuh pertolongan Allah, padahal kan sudah diwajibkan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita tidak terlepas dari kebutuhan akan pertolongan Allah. Betapa indahnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Silakan Pak, kandungannya. Kandungan hadis yang pertama, di dalamnya terdapat penjelasan tentang keutamaan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan di sini maksudnya keistimewaan Pak ya. Artinya memiliki kedudukan tertinggi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas mengatakan, bersabda kepada Muadz, "Inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Muadz." Tidak semua sahabat dapat kata-kata yang seperti ini. Inni uhibbuka. Lalu, apakah doa ini khusus untuk Muadz? Tidak disyariatkan untuk diucapkan oleh orang lain. Nah, di sini ada kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fardin min afradi ummatihi yashmalu jami'a afradil ummah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap satu orang personil umat beliau seperti ini, Muadz ini, mencakup semua personil umat. Hanya saja di sini Muadz yang menerima pesan ini, tapi pada dasarnya berlaku kepada semua personil umat beliau, kecuali kalau ada dalil khusus yang mengkhususkan bahwa itu hanya untuk Muadz, bukan untuk yang lain. Dan di sini umum. Itu kaidah usul fikih yang sering ulama pakai untuk menentukan hukum di sini. Artinya bukan hanya Muadz yang disyariatkan untuk membaca zikir ini sebelum salam ataupun kalau mau diartikan sesudah salam. Yang kedua, seseorang boleh memegang tangan saudaranya. Mana yang lebih ini Pak? Lebih ini ya, mengundang perhatian seseorang kalau kita ingin menyampaikan, lalu kita pegang tangannya begini ya, itu menunjukkan. Dan ini bukan jabatan tangan ya, memegang di sini bukan jabatan tangan, bukan musafahah istilahnya. Di sini beliau betul-betul memegang tangan Muadz untuk menyampaikan kalimat ini. Masya Allah. Ana pernah di Al-Azhar, Kairo. Ada sejumlah profesor doktor di bidang tafsir itu, kalau datang ke kelas itu, kalau mau menyampaikan sesuatu kepada seorang mahasiswa, dia tarik mahasiswa itu, baru dia simpan tangannya di sini, lalu dia ginikan, dia seret ke depan, baru dia sampaikan. Entah apa yang dia sampaikan itu, nampaknya sang mahasiswa memiliki jawaban dalam soal itu yang perlu diluruskan untuk mendapatkan poin. Bertanya-tanya kok sampai diketik apa? Dia ambil tangannya baru dia begini kan, lalu dia seret ke depan.
Kirain mau dipukul, ternyata tidak. Untuk mengundang perhatian bahwa cara ini memang ampuh untuk ini. Cuma kalau anak-anak SD itu mungkin diartikan yang lain ya, karena terkadang anak-anak itu tidak paham akan muamalat yang seperti ini. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, seseorang disunahkan memberitahukan kepada orang yang dicintainya bahwa ia mencintainya. Ya, ini disyariatkan yang seperti ini. Bahkan diberikan jawaban, nanti ada pembahasannya tentang hal ini. Diberikan jawaban, ahabbakallahu alladzi ahbabtani bihi, atau bisababihi, atau minhu. Semoga Allah juga mencintaimu karena Anda mencintai saya karenanya. Ada pembahasan ini nanti. Ucapan kalau ada orang yang mengatakan kepada kita saya mencintaimu, ya balas dengan semoga Allah juga mencintai kau karena engkau mencintai saya karena Allah. Yang keempat, disunahkan selalu membaca doa ini di akhir setiap salat fardu. Nah, nampaknya Syekh Muhammad Luqman di sini mengarahkan ini kepada zikir-zikir sesudah salat, bukan di akhir salat atau sebelum salam. Ya, seperti yang anak nukil tadi, memang di kalangan para ulama diartikan dua arti di sini dan semuanya tercakup. Kalimat dubur itu bisa berarti sesudahnya, bisa juga berarti ya masuk dalam pokok dubur atau pantatnya. Ya, demikian pembahasan di pagi hari ini. Yang ana mau sampaikan bahwa sejumlah ulama ketika menanggapi hadis-hadis seperti ini itu mengatakan ini adalah pelebur dan penghancur apa yang disebut dengan keangkuhan, bahwa kita itu tidak hebat. Semua apa kebaikan yang bisa kita lakukan harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kebaikan itu, makanya harus selalu memohon kepada Allah. Kita sudah lewati kan hadis bahwa Allah membenci orang yang tidak berdoa kepadanya. Allah akan murka kepada orang yang tidak berdoa kepadanya. Dan ini diantara doa yang disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada kita untuk memanfaatkan detik-detik umur kita di bulan puasa ini. Karena kita tidak tahu apakah bulan puasa 1446 Hijriah itu kita masih ada atau tidak. Yang jelas mari kita memaksimalkan penghambaan diri kepada Allah dalam bentuk apapun ibadah kita, mau banyak mau sedikit sesuai dengan kemampuan, yaitu memaksimalkan dengan baik sebagai bentuk keseriusan kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.